Perkenalkan, nama saya Tejo Purnomo Ramadan, saya dari Stikus Guna Bangsa Yogyakarta Professionals. Berdasarkan kasus yang di atas, untuk faktor predipitasi kejadian yang muncul atau memperburuk gejala adalah PHK 2 minggu yang lalu. Stres akibat kehilangan pekerjaan menyebabkan pasien menjadi mudah marah dan memicu episode mengamuk. Untuk faktor predisposisi, faktor yang meningkatkan kerentanan pasien terhadap gangguan jiwa adalah riwayat gangguan jiwa sebelumnya, bahwa pasien pernah dirawat di RSI karena memukul tangga 1 tahun yang lalu, menunjukkan adanya masalah perilaku kekerasan yang berulang, halusinasi pendengaran. Pasien mengalami gejala psikotik, menyuruhnya memukul orang yang mengindikasikan gangguan persepsi sensori. Untuk coping tidak efektif, ketidaknyamanan pengelolaan stresor seperti PHK yang memicu respon agresif. Untuk masalah keperawatan, berdasarkan data pengkajian, masalah keperawatan utama yang bisa saya identifikasi adalah 1. Perilaku kekerasan berkaitan dengan halusinasi pendengaran yang menyuruh pasien memukul orang, ditandai dengan mengamuk, riwayat memukul tangga, dan mudah marah. Untuk yang kedua adalah halusinasi pendengaran terkait dengan gangguan persepsi sensori, ditandai dengan pasien mendengar suara laki-laki yang memerintahnya untuk memukul, muncul 3 kali sehari, durasi waktu 5 menit. Yang ketiga, isolasi sosial terkait dengan penarikan diri di pagi hari, ditandai dengan suara muncul saat pasien sendiri. Yang keempat, coping tidak efektif berkaitan dengan ketidakmampuan mengelolaan stresor kehilangan pekerjaan, ditandai dengan respon marah dan mengamuk pasca PHK. Untuk tindakan komunikatif dengan strategi pelaksanaan, yaitu saya akan membangun hubungan terapeutik, mengurangi kecemasan, dan membantu pasien mengelola halusinasi. Oke. Selamat siang, Pak. Siang. Perkenalkan, nama saya Tejo Purnomo Ramadan, saya mahasiswa perawat dari Guna Bangsa, Pak. Kedatangan saya ke sini adalah untuk menanyai kabar Bapak, menanyai keluhan Bapak, dan menanyai apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak. Iya. Apakah boleh, Pak? Boleh. Waktunya kurang lebih 5-7 menit, Pak. Sebelum saya mulai, apakah ada pertanyaan, Pak? Tidak ada. Tidak ada ya, Pak ya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Sugeng. Sugeng, nama Bapak Sugeng. Sekarang bagaimana, Pak, perasaan Bapak? Saya itu sering marah-marah, Terus memukul-mukul orang, iya, terus saya juga punya halusinasi. Iya. Contohnya itu halusinasinya kayak gimana, Pak? Halusinasinya tuh ada orang membisikin saya, kayak ada orang membisiki saya buat melakukan pembunuhan gitu. Terus itu munculnya sering di waktu apa, Pak? Biasanya di waktu pagi jam 4 Pagi jam 4. sama malam jam 10-an. Pas posisi pagi jam 4 itu Bapak posisi sendiri atau lagi sama keluarga atau sama teman, Pak? Itu saya lagi posisi sendiri biasanya. Lagi posisi sendiri ya, Pak? Iya. Oke, terus apa lagi, Pak? Ya cuman itu aja. Cuman itu aja, Pak? Iya. Untuk halusinasi ya, Pak ya, itu tuh di bawah sadar Bapak, Pak. Jadi itu tuh bisa muncul kapan aja saat Bapak itu merasakan sendiri di diri Bapak sendiri. Nah, Iya. kadang itu suka ada yang berbisik-bisik kan. Iya, seperti itu. Waktunya berapa lama, Pak, berbisik nih, Pak? Antara 4-5 menit. 4-5 menit ya, Iya. Pak ya. Saran dari saya, Pak ya, Iya. untuk menghindari bisikan itu Bapak bisa ajak ngobrol keluarga Bapak seperti anak, istri, atau tetangga-tetangga Bapak atau saudara-saudara Bapak. Bapak Iya. kalau boleh tahu Bapak di rumah sama siapa, Pak? Sama anak sama istri saya
Itu aja. Itu aja ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa mengantar anak Bapak ke sekolah atau nanti Bapak ngobrol sama istri Bapak. Pokoknya pas waktu-waktu halusinasi Bapak dengar-dengar suara itu, Bapak tuh sebisa mungkin Bapak tuh melakukan kegiatan, kalau nggak mengajak ngobrol seseorang biar bisikan-bisikan itu hilang Pak. Jadi niat Bapak untuk melakukan hal buruk itu nggak jadi Pak. Oh iya. Untuk untuk pengobatannya Bapak udah berobat di mana Pak? Selama Bapak mengalami bisikan-bisikan itu Pak. Saya biasanya berobat di rumah sakit. Rumah sakit Iya, Pak. rumah sakit. Rumah sakit dikasih obat, Dikasih dikasih ya Pak Iya. ya. Masalah yang Bapak alami sekarang apa? halusinasi sama saya sering mukul-mukul orang gitu. Mukul orang ya Pak Iya. ya. Sebisa mungkin kan Bapak mukul orang itu dari halusinasinya itu ya Pak. Iya, Sebisa halusinasi. mungkin Bapak menekan halusinasi itu Pak, Iya. mengajak ngobrol orang yang saya sarankan tadi Pak. Terus Iya. untuk memukulnya Pak, Bapak tuh harus berpikir 2 kali dulu Pak. Iya. Jadi Bapak kalau halusinasinya muncul, Bapak ajak ngobrol orang, sibukkan diri, jadi Bapak nggak terpengaruh tentang ajakan itu Pak. Itu tuh sebenarnya tuh kayak sesuatu yang muncul di bawah alam sadar kita Pak. Jadi Iya. bukan salah, itu tuh tetap dalam bentuk normal Pak. Oke Pak, baik Pak, waktunya sudah selesai Pak. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Cukup. Cukup ya Pak ya. Kalau begitu saya undur pamit. Selamat siang Pak. Siang.